harus tahu bahwa seperti dalam kebudayaan di sini, pengantin laki-laki harus datang ke rumah pengantin perempuan untuk ambilnya, dan disitulah akan diadakan pernikahan, dan sesudah itu mereka pindah ke tempat sendiri. Maka untuk menyongsong pengantin laki-laki, ada perempuan-perempuan, kawan-kawan dari calon istri itu yang harus menerima pendatangan pengantin itu dengan lampu, dengan tarian pasti. Tetapi seringkali tentunya pengantin laki-laki terlambat karena harus suatu persiapan yang panjang lebar untuk tahu syarat ini, siapa milik itu, siapa itu. Ramai sekali. Saya lihat itu di Kalimantan, panjang benar perbicaraan untuk menentukan hak dari semua pihak itu. Maka semua wanita itu tidur. Dan inilah yang berjaga-jagalah, bukan soal berjaga-jagalah, siaplah menjadi orang yang bisa menerima. Dan waktu akhirnya pengantin datang setengah malam, itu tidak masuk akal, tetapi jangan dalam perumpamaan cari yang sesuai dengan kehidupan nyata. Yesus selalu membuat sesuatu yang mengejutkan kita. Pada pertengahan malam pengantin datang dan yang siap akan masuk. Tentunya tidak mungkin membagi minyak dengan orang lain. Kita tidak bisa membagi jasa kita kepada orang lain. Masing-masing harus datang dengan jasanya, dengan apa yang bisa membuat dia siap, tidak bisa pinjam dari orang lain. Sehingga yang tidak siap terpaksa pergi ke toko. Kalau ada pesta, toko terbuka malam juga. Maka mereka pergi, tetapi tentunya waktu kembali terlambat. Pintu sudah tertutup. Inilah perumpamaan untuk hari ini yang membuat kita mau selalu siap. Dan bacaan pertama justru Paulus kepada umat di Tesalonika berkata, saya senang karena kamu sudah siap. Tetapi majulah lebih lagi. Jangan puas dengan sudah kamu punya. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Bukan dari pihak kita tidak mampu. Tuhan yang menguduskan kita, tetapi kita harus siap menerima yang diberikan oleh Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Dan kekuatan untuk itu dari Tuhan sendiri. Maka bersukacitalah dalam Tuhan. Kita nyanyikan itu tadi dalam Mazmur, dan siap. Lalu seperti yang saya katakan pada permulaan, justru salah satu hal yang perlu kita buat ialah menjaga bumi yang sekarang sedang dihancurkan. Hendaklah keadilan dan perdamaian mengalir seperti dalam sungai yang bagus. Inilah pesan Sri Paus Fransiskus untuk hari doa ekumenis sedunia untuk pemeliharaan ciptaan. Siap mengurangi semua yang bisa merusakkan dunia ini. Kita lihat sudah berapa lama tidak hujan. Kita dengar di pelbagai tempat air pun tidak ada lagi. Di Prancis, Romo Gigi yang baru dan Romo Sigit yang baru pulang dari Prancis dan Italia, mereka berkata di sana
sampai 40 derajat. Lebih panas di barat daripada di Indonesia. Dan itu yang sungguh-sungguh bumi sudah rusak. Maka Paus minta supaya kita bertobat dari dosa-dosa ekologis, yaitu dosa-dosa yang melawan pelestarian bumi. Menjadi orang yang bertobat dengan sadar bahwa kita punya utang ekologis. Kita terima begitu banyak dari dunia ini, dari ciptaan ini. Dan oleh sebab itu, kesimpulan dari Sri Paus ialah di masa ini, sebagai pengikut Kristus dalam perjalanan sinode, yaitu semua orang yang bertanggung jawab, marilah kita hidup, bekerja dan berdoa agar rumah kita bersama dipenuhi kembali dengan kehidupan. Semoga Roh Kudus sekali lagi melayang di atas permukaan air seperti waktu Allah menciptakan dunia. Roh Kudus ada di atas, dan supaya kita memperbarui muka bumi. Sekali lagi juga, bulan September adalah bulan Kitab Suci. Dan tema untuk Kitab Suci tahun ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Selalu yang sama. Semua datang dari Allah. Jangan kita boroskan atau abaikan seperti gadis-gadis yang tidak siap. Dan dalam hal itu akan dalam bulan Kitab Suci itu merenungkan dari buku Yunus. Yunus itu orang yang justru waktu dipanggil mau lari dan akhirnya terpaksa tinggal tiga hari dalam perut ikan. Kita tidak akan tinggal dalam perut ikan, tetapi jangan lari dari. Dan Yunus itu waktu Allah mengampuni kesalahan dari orang Ninive, orang yang paling jelek, Yunus menyesal. Dia datang untuk menghancurkan mereka, menghukum mereka. Allah datang untuk mengampuni dan menyelamatkan. Dan itulah kita akan renungkan itu dalam minggu pertama, minggu kedua dalam bulan Kitab Suci, dan dalam minggu ketiga dan keempat akan kita renungkan dari Yoel. Kasih Allah menyelamatkan, kasih Allah mempersatukan.